Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Alfia Alfarido, Siti Bahjatu Jamilah, dan saya sendiri Nurul Hikmah akan menjelaskan makalah tentang desain instrumen subjektif tes yang berbentuk terstruktur, dan yang bebas. Oke, lanjut. Materi yang pertama yaitu konsep, teknik, dan bentuk evaluasi. Nah, secara keseluruhan, teknik dan bentuk evaluasi itu dapat digambarkan, bisa kalian lihat di makalahnya atau di PPT-nya. Di situ sudah ada skemanya, evaluasi dan bentuk-bentuknya. Oke. Evaluasi atau penilaian ialah pengumpulan kenyataan secara sistematis atau tersusun untuk menetapkan sejauh mana sih peserta didik ini dapat menangkap atau memahami suatu materi pembelajaran. Nah, apakah ada terjadi sesuatu perubahan pada diri anak atau tidak? Bentuk evaluasi ini terbagi menjadi dua, ada bentuk tes dan ada non-tes. Tes adalah pemberian suatu tugas atau rangkaian tugas dalam bentuk soal atau perintah atau suruhan yang lain yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Hasil pelaksanaan tugas tersebut dapat digunakan untuk menarik kesimpulan-kesimpulan tertentu terhadap peserta didik. Nah, sedangkan non-tes adalah cara penilaian melalui pengamatan. Baiklah, tes itu terbagi menjadi 3 macam lagi, ada tertulis, ada lisan, dan ada tindakan. Nah, sedangkan non-tes ada 5 macam, yaitu observasi, wawancara, daftar cek, terus skala sikap, dan rating scale. Nah, untuk jenis non-tes ini akan dijelaskan oleh pemakalah di kelompok lain. Oke, lanjut. Tadi tes ada 3, tulisan, lisan, dan tindakan. Kalau lisan dan tindakan ini dapat dinilai dari kelompok atau individu. Nah, tulisan terbagi lagi menjadi 2, yaitu objektif dan ada subjektif. Objektif adalah tes tertulis yang menuntut siswa untuk memilih jawaban yang sudah disediakan atau memberikan jawaban yang singkat, dan pemeriksaannya itu dilakukan secara objektif atau seragam terhadap semua murid. Ada beberapa jenis tes bentuk objektif ini. Yang pertama ada pilihan ganda, ada benar dan salah, menjodohkan, dan ada jawaban singkat gitu. Nah, sedangkan subjektif ini atau non-objektif atau bisa juga disebut tes uraian ya, yang pertanyaannya itu membutuhkan jawaban peserta didik untuk menguraikan, mengorganisasikan, dan menyatakan jawaban dengan kata-katanya sendiri gitu. Nah, bentuk uraian ini juga disebut bentuk subjektif karena ada pelaksanaannya sering dipengaruhi oleh faktor subjektivitas guru. Yang akan kita bahas lebih lanjut itu adalah tes subjektivitas. Oke, selanjutnya itu tujuan tes. Yang pertama, untuk mengukur kedudukan belajar murid dibandingkan dengan teman-temannya sekelas, setingkat sekolah, atau setingkat dari beberapa sekolah. Nah, tes ini dilakukan pada tingkat tertentu atau waktu tertentu, misalkan pada ujian tengah semester, ujian akhir semester gitu. Terus untuk mengukur kemajuan yang dicapai oleh siswa dalam mata pelajaran tertentu. Terus yang ketiga itu untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan peserta didik dalam menguasai materi pelajaran tertentu. Nah, ada beberapa perbedaan antara tes standar dan tes yang dibuat oleh guru. Yaitu, kalau tes standar itu dikembangkan oleh orang yang berkompeten, oleh orang yang profesional seperti Kemendikbud, gitu ya. Terus item-item atau soal-soalnya itu sudah diuji cobakan, sudah dianalisis, dan sudah direvisi. Nah, sedangkan tes guru itu dikembangkan oleh seorang guru tanpa bantuan orang lain, tanpa bantuan dari luar. Terus item-item atau soalnya itu jarang diuji cobakan sebelum menjadi bagian tes tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita masuk pada materi yang selanjutnya, yaitu
bentuk-bentuk tes subjektif untuk mengetahui sejauh mana pemahaman siswa terhadap pembelajaran, maka kita berikan tes tertulis berupa esai. Tes esai atau uraian ini terbagi menjadi dua, terstruktur dan uraian bebas. Yang pertama, terstruktur. Bagaimana? Yang namanya terstruktur berarti jawabannya sudah persis seperti yang dikehendaki. Menyempurnakan atau melengkapi jawaban, isian. Misalnya, bagaikan katak dalam titik-titik. Maksudnya, bagaikan katak dalam tempurung. Sudah terarah jawabannya itu. Nah, sudah pasti. Singkat dan padat. Sedangkan pada tes uraian bebas ditekankan peserta didik itu menggunakan kemampuan mengerjakan soal dengan menggunakan bahasa sendiri atau cara mengekspresikan pikiran mereka dalam bentuk tulisan. Biasanya butiran soalnya diawali dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, sebutkan, mengapa, atau terangkan. Peserta didik dituntut untuk merangkai bahasanya sendiri. Untuk peserta didik dengan kecerdasan linguistiknya tinggi, maka akan mudah dalam menjawab soal-soal seperti ini. Adapun langkah-langkah dalam menyusun tes uraian, yaitu pertama, hendaknya soal bisa mencakup keseluruhan ide-ide pokok pembelajaran yang telah dipelajari sebelumnya. Kedua, agar tidak terjadi kecurangan, maka boleh saja kalimatnya dibuat berlawanan agar tidak terlalu sama persis seperti di buku. Yang ketiga, usahakan jangan membuat soal itu seragam, melainkan bervariasi. Contoh, jelaskan perbedaan A dan B, sebutkan alasannya dan mengapa. Di situ kita dapat menilai tingkat kreativitas siswa dalam menjawab. Yang keempat, kalimatnya ringkas dan padat. Boleh saja sebenarnya panjang asalkan jelas. Jangan sampai panjang tapi berbelit-belit dan susah dipahami. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kita harus jelaskan dahulu prosedur menjawabnya seperti apa. Misalnya, jawablah pada kertas lembar sesuai urut nomor pada soal. Jadi nggak boleh misalnya 2 lebih dulu atau 5 lebih dahulu. Kecuali ada kesepakatan. Ya, kita harus jelaskan itu di awal. Pada tes uraian ini pun juga ada memiliki kekurangan dan kelebihannya. Nah, apa kelebihannya? Yang pertama, mengukur hasil belajar yang kompleks. Iya, berarti kita tidak terpusat hanya sekedar dari taksonomi Bloom kan, itu misalnya C1 menghafal atau sekedar mengetahui. Ini dia sudah tingkatan pemahaman dan kreativitas dia dalam menjawab dalam bentuk tulisan. Kalau siswa mengetahui akan ada soal-soal seperti ini, dia akan lebih meningkatkan motivasi belajarnya daripada misalnya pilihan ganda. Itu kan bisa cap cip-cup atau sembarang aja. Dan yang sembarang pun bahkan bisa benar. Kemudian menekankan kemampuan menulis, mengungkapkan pikiran, dan yang terakhir memudahkan pendidik dalam membuat butir soal, karena tidak perlu membuat soal atau butir soal yang terlalu banyak. Biasanya satu soalnya pun sudah bisa mencakup berbagai ide pokok pembelajaran. Adapun kekurangannya, kekurangannya yang pertama itu kendalanya bagi siswa yang kurang mampu menyatakan pikirannya dalam bentuk tulisan, maka akan susah. Waktu yang diperlukan pun lumayan banyak karena itu memerlukan proses berpikir yang panjang biasanya. Bahkan kadang-kadang dalam tes uraian seperti ini juga disertai jawaban-jawaban yang konyol, kocak, goyonan. Ada yang jawab wallahu a'lam, maaf nggak tahu, atau sekedar diberi
emoticon. Itu sangat melukai hati, kan lebih baik nggak usah dijawab gitu kan. Skornya juga tidak konsisten seperti pilihan ganda. Benar itu pasti sudah skornya misalnya 5. Sedangkan dalam tes uraian bisa ada 72, 71, 73, 78, 81, bisa jadi seperti itu. Intinya tingkat reliabilitasnya rendah. Oke, semoga dapat dipahami. Nah, kemudian ada jenis tes dan kegunaannya. Nah, jenis tes itu yang pertama ada tes penempatan. Nah, tes penempatan ini digunakan untuk keperluan penempatan siswa agar pembelajaran berjalan secara efektif. Nah, contohnya itu ada tes penjurusan IPA dan IPS. Nah, yang kedua ada tes diagnostik. Nah, tes diagnostik ini tuh digunakan untuk mengidentifikasi kesulitan-kesulitan belajar siswa dan menentukan faktor-faktor kesulitan belajarnya itu, kemudian untuk mengatasi hal tersebut. Nah, yang ketiga ada tes formatif. Nah, tes formatif ini tuh digunakan untuk mengukur keberhasilan proses belajar mengajar di dalam kelas. Nah, contohnya itu seperti soal-soal yang ada di dalam buku. Nah, yang keempat ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini tuh digunakan untuk mengukur keberhasilan belajar setelah mengikuti pembelajaran. Nah, contohnya itu seperti tes sumatif atau UTS dan ujian akhir semester.